Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dengan materi redistribusi pendapatan nasional. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan berbangsa sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Semua usaha di bidang ekonomi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni kesejahteraan masyarakat, tercapainya keadilan dan kemakmuran. Akan tetapi, fakta yang kita dapati dalam keseharian, kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dapat tercapai. Masih terjadi gap atau kesenjangan dalam bidang ekonomi, keadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat kita. Ada masyarakat yang memiliki pendapatan sangat besar, tetapi sebagian besar juga ada masyarakat yang memiliki pendapatan sangat rendah. Oleh karena itu, materi kita hari ini adalah mendiskusikan atau membicarakan tentang redistribusi pendapatan nasional. Redistribusi pendapatan nasional adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya pada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat. Jaminan sosial sebagai pengeluaran publik atau pengeluaran umum bukanlah sebuah kesia-siaan, melainkan sebagai bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang. Sebagaimana misalkan kita tahu bahwa jika terjadi gap atau kesenjangan sosial yang sangat lebar, maka berpotensi terjadinya sebuah kerusuhan sosial. Ini tentu tidak menguntungkan bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, redistribusi pendapatan nasional kita kelompokkan menjadi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang-orang kelompok kaya pada orang-orang kelompok berpenghasilan rendah atau kelompok orang miskin. Di sini, jaminan sosial dalam kategori redistribusi vertikal merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat terhadap kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi. Kemudian, redistribusi horizontal merupakan transfer uang antar kelompok, baik dari kelompok orang tua kepada anaknya, kelompok pria kepada wanita, atau sebaliknya satu ketika anak-anak yang sudah beranjak dewasa dan memiliki pendapatan akan melakukan redistribusi pendapatan pada orang-orang tua yang sudah tidak memiliki pendapatan atau masuk dalam kelompok pensiun. Nah, redistribusi pendapatan ini merupakan sebuah program yang digalang oleh pemerintah. Setidaknya ada 5 hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk memberikan jaminan sosial dalam bentuk redistribusi pendapatan nasional. Yang pertama adalah program pemberian jaminan askes kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk memeratakan pendapatan nasional adalah memastikan agar setiap warga negaranya memiliki jaminan akses kebutuhan dasar. Apa saja itu kebutuhan dasar? Yaitu kebutuhan akan pangan,
sandang, papan, akses pendidikan, dan akses kesehatan yang layak. Yang kedua, pemerintah meluncurkan program kredit lunak atau penjaminan kredit berdasarkan komunitas. Kita masih ingat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau meluncurkan sebuah program kredit usaha rakyat atau kita singkat dengan KUR pada 5 November 2007. Ini merupakan usaha agar masyarakat dari kelompok bawah yang kesulitan memiliki akses modal bisa mendapatkan modal, di mana modal tersebut digunakan untuk usaha-usaha produktif dengan harapan mampu meningkatkan perekonomiannya. Kemudian pengembangan usaha atau industri kecil. Pemerintah tidak kurang-kurang membina kelompok-kelompok industri kecil agar mereka berkembang, agar mereka berdaya melalui berbagai regulasi atau bantuan-bantuan modal. Kemudian, pemerintah juga mendorong, yang keempat, pemerintah juga mendorong badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing, untuk melakukan program yang dinamakan dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Dengan program Corporate Social Responsibility ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada masyarakat banyak. Imbal baliknya adalah perusahaan tersebut yang telah memberikan corporate social responsibility mendapatkan kenyamanan usaha. Dan yang kelima adalah pemerintah konsisten dalam upaya mewujudkan penegakan hukum dalam segala bidang, utamanya adalah bidang yang berkaitan dengan perekonomian, sehingga masyarakat ekonomi atau masyarakat industri bisa nyaman berusaha, kemudian menyerap tenaga kerja dan kemudian mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir dari materi ini adalah alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Ada dua yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam praktik redistribusi pendapatan nasional. Yang pertama adalah dengan pajak. Pajak sebagaimana dalam ketentuan undang-undang merupakan iuran wajib negara iuran wajib masyarakat atau warga negara pada negara tanpa memperoleh imbal jasa secara langsung. Dari uang pajak yang dikumpulkan oleh wajib pajak, negara menghimpun, kemudian akan dialokasikan untuk usaha-usaha yang terkait dengan redistribusi pendapatan nasional. Misalkan membangun jalan raya, membangun sarana transportasi umum yang baik, membangun sarana pendidikan yang baik, membangun sarana kesehatan yang baik, dan lain sebagainya, di mana setiap masyarakat tanpa melihat apakah dia golongan kelompok ekonomi maju maupun kelompok ekonomi yang tertinggal punya hak untuk mengaksesnya. Dan yang terakhir, praktek redistribusi pendapatan nasional yang dilakukan oleh negara kita adalah dengan memberikan subsidi. Subsidi adalah upaya pemerintah untuk masyarakat dengan jalan memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita ketahui bahwa pemerintah masih mensubsidi bahan bakar minyak, sebagaimana misalkan pada tipe premium. Kemudian pemerintah memberikan subsidi pada fasilitas kesehatan dengan meluncurkan obat generik. Pemerintah memberikan subsidi pupuk pada petani. Pemerintah memberikan subsidi pendidikan bagi masyarakat yang
kurang mampu dengan program bidik misi. Dengan begitu, negara bisa menciptakan atau setidaknya bisa mempersempit jarak atau kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demikian untuk materi kita tentang redistribusi pendapatan nasional. Kita bertemu lagi pada materi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.